kita cek kehadirannya dulu ya. Apakah semua sudah hadir hari ini? Sudah. Tetap kelas. Bagaimana hari ini, sudah hadir semua? Sudah. Oke, Bapak cek ya kehadirannya. Win Didali, Hadir Pak. Ilif Gula, Hadir Pak. Teori, Hadir Pak. Desti, Hadir Pak. Chelsea, Hadir Pak. Alvan, Hadir Pak. Dori. Hadir Pak. Oke, baik. Baik anak-anak kami, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, Bapak mau bertanya, siapa saja atau coba sebutkan salah satu nama pahlawan yang kalian kenal. Ayo, siapa? Pangeran Diponegoro. Pangeran. Diponegoro. Nah, jadi benar sekali bahwa Pangeran Diponegoro adalah salah satu pahlawan yang membela kemerdekaan Indonesia. Jadi Pangeran Diponegoro ini berasal dari Yogyakarta dan perjuangan yang merupakan perjuangan dari pahlawan Diponegoro itu adalah salah satunya memimpin perang Diponegoro melawan Belanda karena kebijakan Belanda yang merugikan rakyat dan mengajak dan menginjak-injak adat istiadat setempat atau adat istiadat yang berada di Indonesia. Jadi materi kita hari ini atau judul pembelajaran kita hari ini adalah menghargai jasa pahlawan. Jadi, anak-anak kami, apa yang kalian ketahui tentang pahlawan? Apa itu pahlawan kalau boleh tahu? Ada yang tahu? Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng. Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi itu adalah salah satu pahlawan. Tapi yang dimaksud dengan pahlawan itu adalah tokoh yang berjasa besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi bagaimana anak-anak menyikapi atau anak-anak? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan menjelaskan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam semangat juang para pahlawan. Yang ketiga, mengidentifikasikan informasi penting dari teks bacaan tentang pahlawan daerah. Terus yang ketiga, menyebutkan tokoh-tokoh para pahlawan yang berasal dari daerah sekitar atau mau bertanya, apakah hari Senin kemarin kita sudah mengadakan upacara? Sudah. Terus di dalam upacara pastinya kita akan menyebutkan yang namanya Pancasila. Ada yang bisa sebutkan salah satu bunyi Pancasila? Bunyi yang pertama coba daripada Pancasila. Baik, coba sebutkan poin pertama daripada Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua coba.
Ada lagi Kemanusiaan dan berat. adil dan berat. Beradab. Yang ketiga Persatuan Indonesia. persatuan Indonesia. Yang keempat Kebebasan yang dipimpin oleh pihak kerjasama dalam permusyawaratan perwakilan. kemudian sila yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih tepuk tangan. Jadi setiap sila-sila dalam Pancasila itu pasti memiliki nilai. Jadi ada nilai yang bisa kita ambil atau yang menjadi pedoman kita setiap hari. Jadi sila yang pertama itu memiliki nilai bahwa kita lanjut, kita akan menulis kelima poin Pancasila. Jadi sila yang pertama adalah ketuhanan Maha Esa. dan Maha Esa. Sila yang kedua kemanusiaan Dan beradab. adil dan beradab. Persatuan sila yang keempat kemanusiaan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat di sila yang kelima. Ada yang tahu sila yang kelima? Coba sebutkan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, kita lanjut. Coba perhatikan dari sebuah tulis. Nah, di sini ada 5 sila Pancasila. Dari kelima poin atau butir Pancasila di atas tentunya memiliki nilai masing-masing, tetapi nilainya berbeda. Jadi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila tersebut mengandung nilai yaitu rajin beribadah. Itu yang pertama. Yang kedua mengandung nilai menghormati keyakinan orang lain. Kemudian sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi di dalamnya terkandung nilai yang bisa kita ambil yaitu mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Yang kedua saling membantu dan saling menolong sesama. Dan yang ketiga dari contoh kehidupan sehari-hari itu menjenguk teman kita kalau ada yang sakit. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Tentunya mengandung nilai-nilai yang dapat kita ambil yaitu yang pertama cinta tanah air. Yang kedua rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga kita dapat mempelajari seni dari daerah-daerah lain.
yang keempat atau sila yang keempat di dalamnya mengandung nilai-nilai pertama mengutamakan kepentingan umum, yang kedua menghargai pendapat orang lain, yang terakhir adalah sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tentunya memiliki nilai atau mengandung nilai yaitu adil terhadap sesama, yang kedua menghormati hak orang lain, yang ketiga menghindari diri dari sifat pemberontakan. Kemudian kita lanjut materi selanjutnya, kita akan melakukan diskusi. Mari kita bagi dua kelompok. Coba diatur menjadi dua kelompok. Setelah kita membagi dua kelompok, di sini ada sebuah teks. Teks yang pertama, ini teks kedua untuk kelompok 2. Nah, di dalam teks tersebut coba dibaca dan didiskusikan apa saja, atau setelah kalian mengamati teks tersebut, coba kalian menggali informasi tentang apa saja teks yang ada di dalam kertas tersebut. Mama lebih musi itu dan lagi setelah kamu aplikasi 1,2 mana? Asal mana? Ini kamu kirim ke file. Jadi di dalam teks tersebut kalian mengamati atau kalian bisa cari yang pertama. Sudah? Sudah siap diskusinya? Sudah. Kalau sudah siap, mari kita tampilkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Dari kelompok pertama siapa utusannya? Saya. Coba berdiri. Utusan dari kelompok 1. Jadi dari diskusi kalian setelah mengenal teks tersebut, jadi pertanyaannya adalah siapakah nama tokoh daripada teks tersebut dan apa saja perjuangan dari tokoh pahlawan tersebut? Silakan. Sultan Abel Ratayasa. Itu adalah nama pahlawan yang ada di dalam teks yang sudah kami diskusikan. Terus perjuangannya, apa saja perjuangan pahlawan tersebut? Mempertahankan kedaulatan. Coba kan suara kurang jelas. Mempertahankan kedaulatan Kesultanan Banten dari serangan bangsa asing dan mengembangkan Banten menjadi pusat perdagangan yang maju. Beliau gigih menolak campur tangan penjajah Belanda di wilayah. Itu adalah perjuangan daripada pahlawan. Siapa tadi namanya? Pahlawan Pangeran. Kemana tadi?
Siapa nama pahlawannya? Sultan Agung? Siapa? Kurang jelas suaranya. Jadi nama pahlawannya itu Sultan Agung Tirtayasa. Oke, tentang untuk kelompok 1. Sekarang untuk kelompok 2, coba dibacakan hasil diskusinya. Ayo siapa? Utusan dari kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Jadi kita bisa nama pahlawan. Pangeran Diponegoro Yogyakarta atau Jawa Tengah asal Yogyakarta. Jadi nama pahlawannya itu Pangeran Diponegoro. Kemudian perjuangannya memimpin perang Diponegoro melawan Belanda karena kebijakan Belanda yang merugikan rakyat dan menginjak-injak adat istiadat setempat. itu saja. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Jadi hasil diskusi kita hari ini itu ada 2 tokoh atau pahlawan. Yang pertama tadi pahlawan Sultan Agung Tirtayasa dan ada 2 perjuangannya. Dan yang kedua yaitu pahlawan Diponegoro. Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, setelah melakukan diskusi atau membaca teks dari bacaan yang tadi, kita dapat mengenal para pahlawan kita atau tokoh pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Dan kita sebagai generasi penerus, mari kita melanjutkan perjuangan para pahlawan kita dengan apa? Dengan belajar sungguh-sungguh. Supaya kita atau kalian menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara, dan untuk memajukan atau mencapai cita-cita para pejuang kita atau pahlawan yang telah gugur di medan. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan bisa menjadi pembelajaran yang baik atau yang bermakna bagi anak-anak semua. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita coba membawa kita di dalam doa. Kita tugas doa dulu. Windy, silakan dulu. Jadi, kita pembelajaran kali ini. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Akhir.